Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang seni drama. Tentang apa? Seni drama. Ya. Nah, tujuan pembelajaran dari seni drama ini adalah untuk melatih kemampuan berbicara peserta didik, menunjang pembentukan watak, serta meningkatkan pengetahuan tentang kebudayaan dari peserta didik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang drama yang berjudul Keong Emas. Ada yang pernah dengar ceritanya tentang Keong Emas? Tidak pernah dengar? Nah, sekarang kita akan belajar tentang Keong Emas ya. Nah, kita akan memerankan adegan dari cerita Keong Emas juga. Ini ibu punya naskahnya, akan ibu bagikan ya. Inilah ini cerita, ini sekarang, ini Rizka. Nah, sebelumnya ibu akan membacakan terlebih dahulu, ibu akan menceritakan terlebih dahulu sekilas tentang cerita Keong Emas. Nah, dahulu kala itu ada seorang raja mempunyai dua putri yang bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Nah, salah satu dari putrinya itu akan dijodohkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan. Nah, salah satu putrinya lagi itu menyimpan perasaan iri kepada saudaranya dan berniat jahat untuk membuat saudaranya itu diubah menjadi bentuk yang menjijikan, yaitu seekor keong begitu. Nah, sekarang kita akan membaca dan langsung memerankan ya. Yang menjadi Dewi Chandra Kirana Mbak Rizka ya. Ya Mbak Rizka. Yang menjadi Raden Inu Kertapati Mas Reha ya. Kemudian yang menjadi penyihir Mbak Naila ya. Kemudian yang berperan menjadi nenek Mbak Prita ya. Ya, kita mulai ya. Bu guru yang akan membacakan narasinya, kalian nanti tinggal memperagakan adegannya, oke? Ya, kita mulai ya. Dahulu kala di istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya, yaitu Dewi Chandra Kirana dan Dewi Galuh Ajeng. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena akan kedatangan tamu istimewa dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Sebelumnya, raja kerajaan Daha telah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati untuk menikahkan salah satu putrinya dengan Raden Inu Kertapati. Sang ayah telah memutuskan bahwa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati adalah Dewi Chandra Kirana. Nah, Dewi Galuh Ajeng merasa iri dengan Dewi Chandra Kirana. Nah, niat jahat Dewi Galuh Ajeng pun muncul. Beliau pergi ke gubuk penyihir dan meminta penyihir tersebut untuk menyihir Dewi Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan agar tidak jadi bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Keesokan harinya, Dewi Chandra Kirana pergi ke pasar untuk membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Dewi Chandra Kirana pulang melewati sungai, kemudian ia dihadang oleh penyihir yang buruk rupa. Nah, ayo penyihir. Chandra Kirana, apa kabarmu? Hai, kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Kita Siapa kamu? lebih keras suaranya. Sudah
diam, jangan banyak omong. Terima saja nasibku. Bim salah bim abrakadabra. Tidak, kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Sedangkan pada malam hari kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir apabila kamu telah bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Nah, Candrakirana hanyut dan terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Kemudian, keong emas tersebut tersangkut di jala milik nenek, hingga dibawanya pulang dan diletakkan di tempat yang aman. Ketika nenek mencari ikan, Candrakirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku ke kasihan. Nenek itu belum makan. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hari sudah larut malam. Nenek memutuskan untuk pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Sesampainya di rumah, beliau kaget. Ada nenek. Ayo nenek. Kamu siapa, Putri cantik? Kamu dari mana asalmu? Pintar. Aku Candrakirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudariku yang merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Kamu boleh tinggal di sini untuk sementara waktu. Terima kasih, Nek. Siapa Kirana? Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak diam saja mengetahui Candrakirana yang hilang. Ia menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun tahu dan mengubah dirinya menjadi seekor gagak untuk mencelakai Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Di tengah perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek baik hati yang menunjukkan arah yang benar ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, Raden Inu Kertapati menghampiri sebuah gubuk dan meminta seteguk air karena peninggalan habis. Di gubuk itu, ia terkejut karena beliau bertemu dengan Candrakirana. Akhirnya sihir dari seorang nenek penyihir tadi pun hilang. Dari dalam rumah terdengar suara nenek memanggil Candrakirana. Tidak apa-apa, Kirana. Siapa Kirana? Dari situ. Siapa Kirana? Nenek, kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana, pulanglah, pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, bagaimana jika nenek ikut juga bersama kami ke istana kerajaan? Kita akan hidup bahagia bersama di sana. Benar, nenek, ayo. Akhirnya Raden Inu Kertapati memboyong Candrakirana dan nenek yang baik hati ke istana. Dewi Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh Ajeng pada sang raja. Dewi Galuh Ajeng diberi hukuman yang setimpal. Karena takut akan hukuman yang akan diberikan, akhirnya Dewi Galuh Ajeng melarikan diri ke hutan. Pernikahan Raden Inu Kertapati dan Dewi Candrakirana pun berlangsung dengan meriah. Mereka hidup bahagia. Hore, selesai. Nah, pintar semua anak-anak, ceritanya begitu. Kalian sudah memerankan adegan-adegan itu dengan sangat baik. Nah, dari cerita tersebut ada pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Yang pertama, jangan pernah menyimpan iri kepada pencapaian orang lain. Yang kedua, jangan lupa tentang kebaikan nenek. Nenek yang tadi itu kan dibawa ya. Nah, nenek yang baik hati itu diajak ke istana. Nah,
Dari situ kita belajar bahwa tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Iya. Dan satu lagi, kita harus selalu tetap berbuat baik. Tidak boleh berbuat jahat. Tidak boleh iri. Pinter. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang drama yang berjudul apa? Keong Emas. Iya. Kalian senang? Tahu ceritanya ya tadi ya, sudah ikut ya, sudah tahu adegan-adegannya, sudah tahu pesan moralnya, gitu ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesudah belajar dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berlibur anak-anak.